Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan barisan Fibonacci. Kelompok kami terdiri dari Selena Yasmin dengan NIM 2100687, Syahrana Pinem 2101544, dan Yafi Faik Febrian 2102818. Barisan Fibonacci. Pada tahun 1202, Leonardo of Pisa yang dikenal dengan Fibonacci mengemukakan masalah sebagai berikut. Misalkan, mula-mula ada sepasang kelinci jantan dan betina yang baru lahir setiap bulan. Kelinci-kelinci yang sudah berumur 2 bulan akan beranak 2 ekor kelinci jantan dan betina. Carilah banyaknya kelinci setelah 12 bulan. Secara umum setelah bulan. Dengan penyelesaian pada bulan ke-0 ada satu pasang kelinci, sebut pasangan A. Pada bulan ke-1 setiap masih ada satu pasang kelinci A, karena belum cukup umur untuk beranak. Pada bulan kedua, pasangan A mempunyai sepasang anak, sebut pasangan B. Jadi total ada 2 pasang kelinci. Pada bulan ketiga, pasangan A mempunyai sepasang anak lagi, sebut pasangan C. Tetapi pasangan B belum punya anak karena belum cukup umur, total 3 pasang. Pada bulan keempat, pasangan A mempunyai sepasang anak lagi, sebut pasangan D. Pasangan B juga mempunyai sepasang anak, sebut pasangan E. Total 5 pasang kelinci, dan seterusnya. Lanjut ke soal untuk barisan Fibonacci. Hitung 10 suku pertama dari barisan Fibonacci, yaitu X0 sama dengan 1, X1 sama dengan 1. Lalu kita cari X2-nya, dari X0 ditambah X1 sama dengan 2. Kemudian kita cari lagi S3 dengan dari X2 ditambah X1 sama dengan 3. Kemudian kita cari lagi X4-nya dari X3 ditambah X2 sama dengan 5. Begitupun seterusnya sampai dengan X10 dan diperoleh dari X9 ditambah X8. Sehingga barisan yang didapat adalah 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 84, dan suku 10-nya terdiri sama dengan 89. Yang kedua, diketahui matriks A-nya 1110 dikali dengan X0, X1. X0, X1-nya 1. 1 kemudian dikalikan, maka diperoleh 2. 1, 2. Dan 1 ini mempresentasikan suku Fibonacci kedua dan ke-1. Matriks A pangkat 2 sama dengan 1, 1, 0. Dipangkatkan 2, lalu diperoleh hasil 2, 1, 1, 1, kemudian dikalikan dengan 1. 1 sama dengan 2, 3. 2 dan 3 mempresentasikan suku Fibonacci ketiga dan kedua. Matriks A pangkat 3 dikali X0, X1 sama dengan 3, 2, 2, 1. Lalu dikalikan dengan 1, 1 sama dengan 5, 3. Lalu mempresentasikan suku Fibonacci keempat dan ketiga. Lalu A, N-1, X0 dan X1 mempresentasikan suku Fibonacci ke N dan ke N-1. Selanjutnya dilanjut oleh rekan saya.
C diketahui A1, 1, 1, 0 adalah matriks P, sehingga P inverse AP sama dengan D adalah matriks diagonal. P sama dengan akar 5 plus 1 per 2, 1 minus akar 5 plus 1 per 2, 1. Maka jawabannya P akar 5 plus 1 per 2, 1 minus akar 5 plus 1 per 2, 1 A1110 P inverse 1 per akar 5 plus 1 per 2 dikurangi minus akar 5 plus 1 per 2, 1 minus 1 akar 5 min 1 per 2 akar 5 plus 1 per 2 sama dengan 1 per akar 5, 1 minus 1 akar 5 min 1 per 2 akar 5 plus 1 per 2 sama dengan 1 per akar 5 minus 1 per akar 5 akar 5 minus 1 per 2 akar 5 akar 5 plus 1 2 akar 5. D sama dengan P inverse AP sama dengan akar 5 plus 1 per 2 0 0 1 minus akar 5 per 2. Next. Yang D dari matriks D yang diperoleh pada nomor C, hitunglah PDP inverse X0 X1 sama dengan 2 1 di mana X0 sama dengan 1 X1 sama dengan 1 mempresentasikan suku Fibonacci kedua dan ke-1. PD 2 P inverse X0 X1 mempresentasikan suku Fibonacci ke langsung jawabannya 1 dan 6 0 PDP 1 0 sama dengan akar 5 plus 1 per 2 1 minus akar 5 plus 1 per 2 1 1 plus akar 5 min 2 per 2 0 0 1 min akar 5 per 2 1 akar 5 1 per akar 5 minus 1 per 5 minus 1 plus akar 5 per 2 akar 5 plus 1 per 2 akar 5 1 0 sama dengan 1 1 2 1 mempresentasikan suku Fibonacci kedua dan ke-1. PD 3 P inverse 1 0 sama dengan akar 5 plus 1 per 2 1 minus akar 5 plus 1 per 2 1 1 plus akar 5 per 2 0 0 1 minus akar 5 per 2 maka 3 1 akar 5 1 minus 1 akar 5 minus 1 plus akar 5 per 2 akar 5 plus 1 per 2 akar 5 1 0 sama dengan 3 per 2 mempresentasikan suku Fibonacci ketiga dan kedua PD N min 1 P inverse X0 X1 mempresentasikan suku Fibonacci ke N1 dan N2. Langsung jawabannya.
Dengan menggunakan formulasi yang diperoleh pada nomor E, maka suku barisan Fibonacci ke 100 dan ke 200 adalah dengan menggunakan formulasi yang diperoleh pada soal tes, maka suku barisan Fibonacci ke 100 dan ke 200 adalah PD 99, maka 99 P inverse X0 X1 sama dengan A pangkat 99 X0 X1 sama dengan 1 1 1 0 1 1 sama dengan 354 225 E plus 020. PD1 PD pangkat 199 X0 X1 sama dengan A pangkat 99 X0 X1 sama dengan 1 1 1 0 1 1 2 sama dengan 28057 1 E plus 041. F, yaitu soalnya jika mungkin buatlah source code program komputer untuk mencari suku ke N dari barisan Fibonacci dengan X0-nya 1 dan X1-nya 1. Lalu soal yang kedua yaitu soal yang ke G yaitu jika mungkin buatlah source code program komputer untuk mencari suku ke N dari barisan Fibonacci dengan X0-nya A, X1-nya B. Baik, source code-nya sebagai berikut. Nah, di sini seperti biasa untuk bahasa C++ itu mendeklarasikan include yostrip, include math.h, include conio.h, lalu using namespace std, lalu ada integer main, lalu di sini ada variabel n, fn, fno sama fn1, di mana variabel ini dideklarasikan dengan menggunakan tipe data double. Lalu ini itu untuk code itu untuk print nanti di konsol untuk menghasilkan output yaitu judulnya deret Fibonacci. Lalu selanjutnya di sini ada code masukkan nilai untuk X0 dan di sini itu ada cin fn0 di mana kedua ini tuh merupakan perintah kepada user untuk menginput nilai mau berapa yang akan dimasukkan untuk X0. Lalu selanjutnya ini juga sama kayak yang di atas, yaitu merupakan sebuah perintah kepada user untuk menginput berapakah nilai yang akan digunakan untuk X1. Nah, sama juga ini untuk perintah kepada user untuk memasukkan mau X keberapa yang akan dicari. Nah, di sini merupakan program untuk deret Fibonacci-nya. Sebelumnya kita mengoutputkan dulu atau mengeprint dulu tentang fno sama fn1. Lalu ada perulangan for, di mana perulangan for ini itu ada integer i sama dengan 1, lalu i kurang dari sama dengan n min 2, lalu i plus plus. Lalu setelah melakukan perulangan dengan rumus ini itu, di dalam perulangan itu akan memproses sebuah rumus dengan rumus yaitu fn sama dengan fno ditambah fn-1, di mana ini merupakan rumus umum dari deret Fibonacci. Lalu setelah masuk ke rumus ini, selanjutnya itu fn1 yang telah digunakan dalam rumus ini akan dideklarasikan atau akan didefinisikan menjadi fn1 ini menjadi fno. Lalu fno ini akan dijadikan fn. Nah, di akhir baru kita mengoutputkan hasil dari fn tersebut. Hasil dari sintaks ini yaitu sebagai berikut.
Berdasarkan soal yang F, di mana misalkan XO-nya ini adalah 1, lalu X1-nya itu adalah 1. Misal di sini kita akan mencari X ke N-nya itu, N-nya itu 7. Maka output yang akan dihasilkan yaitu dari Fibonacci dari suku X0 sampai dengan suku X ke-7, di mana suku X ke-7 itu bernilai 13. Nah, dengan menggunakan sintak yang sama, kita juga bisa menjawab soal yang G. Di mana soal yang G itu, misalkan XO-nya itu adalah A. Kita misalkan A-nya di sini adalah 2, lalu S1-nya itu kan adalah B. Kita misalkan B-nya itu adalah 3. Lalu kita ingin mencari nilai X ke 10, misalnya. Lalu kita cari dari X ke 10. Nah, dengan XO-nya 2, lalu X1-nya adalah 3, maka kita akan menghasilkan derivasi berikut. Nah, di mana kita mencari ingin mencari suku X ke 10, maka suku X ke 10 itu dengan XO-nya 2 dan X1-nya 3, yaitu 131. Merupakan presentasi dari kelompok kami. Mohon maafnya, selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.